tahlil, tasbih, tahmid, takbir, itu zikir. Tapi zikir maknanya bukan cuma di lisan, ya. Di hati kita zikir, ingat terus sama Allah, jangan pernah lupa sama Allah. Di mana-mana kita berada kita ingat Allah. Lagi sendirian kita ingat Allah, di tempat keramaian ingat Allah, di jalan ingat Allah, di pasar ingat Allah, di mana-mana ingat sama Allah. Jangan lupa sama Allah. Ya, jangan kita ingat sama Allah cuma di atas sejadah doang. Nanti begitu keluar dari sejadah udah kagak ingat lagi sama Allah, lupa sama sekali. Nah, itu rugi kita kayak begitu. Jadi kalau kita benar-benar pengen jadi orang yang bertakwa, ayyudhkara wala yunsa. Allah jangan pernah kita lupain. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa sama Allah. Bahkan kalau seandainya kita lihat dalam Quran, itu kalau disebut kata zikir itu biasanya dibubuhi kata banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Selalu tuh ada bubuhan kata banyak. Memang kita disuruh banyak ingat sama Allah. Kalau kita lupa sama Allah, nah kita yang rugi. Allah mah gak rugi, kita lupain. Kita yang rugi ketika lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lupa sama Allah, hatinya gak bakal pernah tenang. Sebab Allah mengatakan dalam Quran apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah hati jadi tenang. Biar duit banyak, biar kerjaan enak, biar rumah mewah, banyak hartanya berlipat-lipat, kalau seandainya lupa sama Allah, hatinya nggak bakal pernah tenang. Tapi kita biar kata hidup biasa-biasa aja begini, tapi kalau ingat sama Allah, hati kita selalu tenang. Rumah yang sempit terasa lapang. Kenapa? Karena ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat pulang kita, ada tempat sandaran kita, Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, di Jepang itu orang menganggap Jepang itu negara maju. Ya, coba kalau lihat mobil-mobil yang ada di sini buatan rata-rata Jepang. Secara teknologi Jepang itu maju. Bahkan orang-orang Jepang itu dikenal dengan istilah workaholic, orang yang gila kerja. Kalau di Jepang nih gini hari belum pulang kerja, orang Jepang itu biasa kayak begitu. Kalau kita kerja biasanya jam 4 udah pada selesai. Jam 5 paling. Orang Jepang jam 10 pulang, itu normal buat mereka, biasa. Memang orangnya hobi, workaholic. Tapi bapak-bapak tahu, di Jepang itu angka kematian bunuh dirinya tinggi. Sampai di Jepang itu ada kementerian yang ngurusin masalah bunuh diri. Di Indonesia nggak ada. Artinya apa? Belum tentu orang-orang yang kerjanya benar begitu bagus, ya, duitnya banyak, negaranya maju, terus kemudian jadi bahagia. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena jauh. Dia nggak tahu dia mau pulang kemana. Ketika dia ada masalah, dia nggak ngerti harus ngadu kemana. Itu putus. Itu Jepang yang dianggap negara paling maju. Salah satunya Jepang di Asia. Nah begitu. Banyak mati bunuh diri. Bukan harakiri. Kalau harakiri itu mati bunuh dirinya karena malu. Dia malu, dia bunuh diri. Karena yang memang menyendiri di kamar saja supaya mati. Dia nanti lapor kepada satu petugas. Ada profesi di Jepang itu kerjaannya tukang bersihin mayat. Jadi dia lapor nanti ke sana, saya mau menyendiri di kamar dari tanggal sekian. Nanti kalau udah beberapa hari tolong cek kamar. Mati udah, nggak makan, nggak minum. Nanti dibersihin mayatnya sama petugasnya. Jadi ada profesi kayak begitu di Jepang. Kenapa? Karena nggak ada yang dia bisa ingat siapa, nggak punya Tuhan yang jelas. Kecuali dia orang Muslim di Jepang, beda lagi. Atau mana lagi? Survei dunia mengatakan negara paling bahagia di dunia itu Finlandia. Ya, kalau baca di Google, di search gitu ya, katanya Finlandia itu negara paling bahagia di dunia. Tapi ternyata apa? Angka bunuh diri juga paling tinggi Finlandia. Belum tentu bahagia menurut apa? Karena indeks yang dipakai untuk mengukur kebahagiaan negaranya itu adalah materi. Oh, pendapatannya sekian per kapita, jadi tiap tahun negaranya begini. Oh, negaranya bahagia. Oh, karena sana itu ada kebebasan, jadi dianggap itu bahagia. Padahal itu bukan satu-satunya jalan kebahagiaan. Justru ada banyak yang mati di Finlandia. Jadi jangan kita anggap apa kebahagiaan itu hanya bersifat materi aja. Ya. Ada orang yang punya duit banyak tapi nggak tenang hidupnya. Kalau memang kebahagiaan itu ada pada harta yang banyak, itu aja nggak ada jalan, nggak ada ceritanya orang kaya pakai mati bunuh diri, itu nggak ada gitu. Jadi berapa banyak orang kaya mati bunuh diri? Banyak. Itu banyak orang-orang yang terkenal pakai mabok
ketergantungan narkoba, itu tandanya dia nggak bahagia. Kalau dia bahagia, ngapain dia pakai ketergantungan narkoba? Karena nggak bahagia, dia bingung, ada masalah ngomong kemana. Nah kalau kita orang beriman, ada masalah hidup, kita ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya namanya orang hidup di dunia nggak bakal ada yang kosong dari masalah. Semua orang juga punya masalah. Tinggal bagaimana menyikapi masalah kita, kan begitu. Kalau kita punya Allah, kita selalu ingat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti semuanya kecil. Masalah-masalah yang kita hadapi nggak ada yang besar cuma Allah aja. Jadi kita selalu tenang hadapin masalah-masalah hidup. Ya. Jadi kalau dibilang nggak ada masalah, nggak ada, bohong. Manusia nggak ada hidup, nggak ada masalahnya hidup. Semua ada masalahnya. Ya, saya juga punya masalah hidup, cuman beda-beda. Ya, Pak RT nih ada masalah hidup, ya berarti jadi RT masalahnya banyak. Ya kan? Banyak. Tapi kan kalau bisa ada sandarannya, tenang tetap ngadepin masalah hidup juga. Kenapa? Karena ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tuh. Kalau kita pengen benar-benar takwa, ya ingat Allah, jangan lupa. Yang kedua apa? Wa ayyushkara wa la yukfar. Allah disyukuri. Jadi kita disuruh bersyukur kepada Allah supaya kita benar-benar jadi orang yang bertakwa. Wa la yukfar. Jangan dikufuri. Allah, jangan kita kufur sama Allah. Rugi kita. Jadi semua nikmat yang Allah kasih harus kita syukuri. Apa itu syukur? Nyebut-nyebut alhamdulillah, itu salah satu bentuk syukur. Karena Allah juga perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh memang kalau kita dapat nikmat suruh sebut. Tapi syukur gak cukup sekedar ngomong aja. Syukur harus dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan yang Allah ridho, itu namanya syukur. Jadi setiap kita dapat nikmat, kemudian kita manfaatkan nikmat itu sesuai ridho Allah, itu namanya syukur. Bapak-bapak dikasih nikmat sehat. Sehat nikmat apa enggak? Enakan sehat atau sakit? Sehat. Di rumah sakit enak enggak? Enggak, Pak. Rumah sakit yang VIP enak enggak? Enak, Pak. VIP? Enak, Ada Pak. AC ini? Enggak ada. Perawatnya cakep dah. Hah? Muda, masih muda? Kayak ya? Tetap gak enak. Biar kata sakit, rumah sakitnya VIP, pelayanannya mewah, tetap aja gak enak, enakan sehat. Nah sekarang udah sehat nih, manfaatin tuh nikmat sehat supaya Allah ridho. Jangan sampai nikmat sehat dimanfaatin buat maksiat aja. Jangan sampai nikmat kesehatan nih dipakai buat nggak bener. Akhirnya nanti Allah cabut tuh kesehatan kita dikit-dikit tuh. Ya, badan lemes, dikit-dikit lah. Ada yang dicabut sekaligus sekalian, ada juga yang begitu. Makanya kita manfaatin nikmat sehat itu dengan baik. Dikasih nikmat mata, enak gak punya nikmat mata? Enak. Coba kalau saya nggak punya mata, nggak enak itu. Syukur kita nikmat mata. Ngapain? Kalau punya nikmat mata, pakai mata buat yang Allah ridho. Ada Quran, baca Quran. Ada apa lagi? Hal-hal yang baik, lihat nggak apa-apa. Jangan dipakai buat hal-hal yang nggak baik mata itu. Itu tandanya kita nggak syukur nikmat. Jadi kita manfaatin mata kita dengan sebaik-baiknya. Tangan, kaki. Ini kaki enak nih, masih bisa jalan. Coba kalau kaki udah lemes, ya jalan merembet-rembet, udah beda tuh nikmatnya tuh, udah berkurang. Nah sekarang kita masih dikasih nikmat jalan, kaki bisa kuat kemana-mana, jalan nih ke tempat-tempat yang Allah ridho. Jangan jalan ke tempat-tempat yang Allah murka di situ. Itu namanya syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Kita dapat rezeki, harta, nikmat. Enak nggak punya duit? Enak. Nikmat itu salah satu nikmat Allah, harta. Iya betul. Sekarang gimana supaya Allah ridho? Pakai harta itu ke jalan yang baik. Misalnya nih, sebentar lagi Idul Adha. Ya, kalau yang punya harta, sunnahnya ngapain? Kurban. Itu bersyukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang ini umat Nabi Muhammad cuma disuruh motong sapi. Kalau yang mampu sapi, kalau nggak mampu motong apa? Kambing. Ya, ringan itu. Coba waktu Nabi Ibrahim yang dipotong apaannya? Anak. Bapak-bapak coba kalau disuruh potong anak, mau nggak? Punya anak 10, potong 1 aja, mau nggak? Kehilangan anak 1 itu berat. Lihat sampai sampai sekarang udah nggak ceria. Anaknya belum ketemu. Nggak ceria. Kenapa? Berat kehilangan anak itu berat. Kita nggak disuruh potong anak sama Allah. Cuma apa? Sisipin tuh uang tuh sebagian nih. Yang mampu beli sapi buat sekeluarga. Yang sapi nggak bisa, ya patungan deh, patungan sapi.
nggak bisa juga ya kambing. Itu tanda kita mensyukuri nikmat apa? Harta. Jangan takut kan habis deh kalau kurban. Enggak, Allah bakal ganti. Ini tenang, pasti ada gantinya. Sebab Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti tambah nikmatnya. Enggak ada ceritanya orang rajin sedekah miskin, enggak bakal ada ceritanya gitu. Ya, tapi kalau orang maksiat, iya bisa habis hartanya. Tapi kalau orang sedekah menjalankan hartanya fisabilillah, enggak akan ada ceritanya bangkrut tuh, enggak ada. Itu contoh kalau kita punya nikmat apa? Nikmat harta. Ya, di antara kita mungkin ada yang Allah kasih kelebihan harta, pakai hartanya. Kurban, apalagi ada masjid yang perlu dibantu, ada fakir miskin, ada duafa, ada orang-orang yang butuh bantuan kita, bantu. Itu salah satu bentuk syukur kepada Allah dengan harta kita. Bahkan kata Imam Ghazali itu ibadahnya orang kaya yaitu bukan di banyak sholat, bukan banyak puasa, bukan banyak Quran, banyak sedekah. Itu ibadahnya orang kaya. Karena ada yang magrur, ada yang tertipu orang kaya dengan hartanya, dengan nikmat yang Allah berikan. Dia perbanyak sholat, dia perbanyak baca Quran, sedekah nggak pernah. Itu kata Imam Ghazali, itu magrur orang kayak gitu, orang tertipu dengan nikmat yang Allah berikan. Karena ibadah orang kaya itu bukan itu. Ibadah orang kaya akan lebih manfaat kalau dimanfaatkan hartanya fisabilillah. Biar sholat banyak nggak banyak, biar jarang tahajud, ya gitu ya. Biar jarang baca Quran nggak banyak, tapi rajin sedekahnya, itu manfaat. Karena orang kaya emang begitu fungsinya. Ya, apalagi ya sedekah juga, tahajud juga, gitu, lebih cakep lagi dah. Gitu. Andai kan nggak begitu orang-orang kaya, itu nikmat namanya. Kita syukuri. Dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita harus dimanfaatin supaya Allah ridho.